Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan senang performa timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat sorotan dunia internasional. Ia menilai skuad Garuda mulai bangun dari tidur. Sebelumnya, media Amerika Serikat ESPN menyebut tim Garuda sebagai raksasa Asia yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Sebutan itu setelah tim asuhan Sinteyong bermain imbang dengan timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Erick mengatakan berbagai capaian timnas Indonesia berkat kerja keras seluruh elemen tim. Ia pun menyambut baik dengan adanya pujian dari dunia internasional, tetapi tidak membuat besar kepala. Ya, alhamdulillah, karena ini yang saya bilang, kita sudah terlalu lama tidur buat sepak bola Indonesia. Ini waktu untuk kami bangkit, kata Erick. Selain itu, Menteri BUMN tersebut menyadari kehadiran pemain naturalisasi yang mengangkat timnas Indonesia saat ini menimbulkan pro dan kontra. Namun, hal itu tidak akan mengganggu fokusnya untuk terus membuat timnas Indonesia agar semakin tangguh. Pasti ada perbedaan pendapat, tetapi ya kembali kami kerja sajalah. Kami nggak mau terjebak polemik-polemik diskusi, ini negara demokrasi, kritik itu sesuatu yang baik. Ya, tetapi kami fokus sajalah. Kami kerja, begitu saja. Tutup Erick. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bisa didaftarkan ke AFC pada akhir September 2024. Dengan begitu, keduanya kemungkinan bisa dimainkan pada laga timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Hilgers dan Reijnders diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, skuad Garuda bersua Bahrain dan timnas Cina. Erick mengatakan tahapan naturalisasi Mees dan Eliano saat ini sedang diproses di DPR RI. Proses kedua pemain itu terus dikebut oleh semua pihak agar dapat segera bisa membela timnas Indonesia. Setelah proses di Komisi X, keduanya bakal berproses bersama di Komisi 3 DPR RI. Jika mendapatkan persetujuan, proses naturalisasi kedua akan berlanjut ke Kemensetnek untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden Jokowi, lalu pengambilan sumpah dengan Kanwil Kemenkumham RI. Kalau lewat dari tanggal 24 September, mereka tidak bisa main pada Oktober, tutup Erick. Bek milik Leeds United, Pascal Struijk, kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah berhembus kabar bahwa PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Diketahui, Pascal Struijk memang sempat menjadi pemain incaran yang akan dinaturalisasi PSSI pada tahun 2022. Akan tetapi, bek kelahiran Belgia itu menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab, bek berpostur 190 cm itu ingin menjadi bagian dari timnas Belanda atau Belgia. Kendati begitu, Kapten Leeds United itu hingga kini masih belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Menurut media asal Belanda, Voetbal Premier, PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Kemungkinan besar, maksud dari host Voetbal Premier soal Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah kewarganegaraan. Sebab, Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir langsung dari kakek dan neneknya. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain bertalenta yang kini bermain untuk klub divisi Championship Leeds United. Bahkan, ia juga sempat merasakan kerasnya Liga Premier Inggris bersama klub yang bermarkas di Ellen Road itu. Ia juga telah menjadi andalan di lini pertahanan Leeds United dalam beberapa musim terakhir. Sejak promosi ke tim utama Leeds United, Struijk tercatat telah mencetak 10 gol dalam 125 penampilan. Bersama klub berjuluk The Peacocks itu di semua kompetisi. Pada musim lalu saja, Struijk mampu mencetak 5 gol dalam 25 pertandingan bagi Leeds United di semua kompetisi. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tidak mau meremehkan timnas Indonesia yang menjadi lawan timnya di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 15 Oktober 2024.
Ia mengatakan seluruh tim di grup C merupakan tim kuat, termasuk timnas Indonesia. Juru taktik asal Kroasia itu tidak asal bicara. Ia melihat langsung kehebatan timnas Indonesia, tim yang awalnya dipandang sebelah mata oleh Cina. Diperkirakan bakal menjadi bulan-bulanan. Timnas Indonesia sanggup menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia di dua matchday awal Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat timnas Indonesia duduk di posisi 4 klasemen grup C dengan 2 angka. Skuad timnas Cina dihajar Jepang 0-7 di laga pertama dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Kekalahan dari Arab Saudi termasuk memalukan, sebab Arab Saudi bermain 10 orang sejak menit 33. Karena itu, Branko Ivankovic mencoba memaksimalkan 8 laga tersisa, termasuk saat bersua timnas Indonesia, baik dalam laga kandang maupun tandang. Kami tergabung di grup yang sangat kuat. Target kami hanya finish di posisi 4 besar, masih ada 8 pertandingan tersisa dan kami masih menyimpan harapan di laga-laga tersisa. Kami harus menganalisis musuh-musuh kami demi mendapatkan hasil terbaik, kata Branko Ivankovic. Di sisi lain, timnas Indonesia dijamin semakin kuat saat menghadapi Cina. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat tenaga tambahan atas nama Mace Hilgers dan Eliano Regenders. Jairo Riedewald positif ke timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal pribadinya. Nama Riedewald Santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Riedewald tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, Ajax dibawanya juara Liga Belanda 2013 sampai 2014. Selain itu, Riedewald pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun 2017 hingga 2024. Riwayat tersebut membuat nama Riedewald disebut layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain bahkan disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast, Denny Laar. Salah satu nama yang dia sebutkan potensial adalah Jairo Riedewald. Dari situ, saya coba langsung tanya ke Denny, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, kata Yusa Nugraha. Namun, Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Laar. Yang pasti, sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Riedewald akan menjadi kabar baik. Sebab, sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Selain sebagai gelandang, Riedewald juga cukup mahir diturunkan sebagai bek. Hal itu tentu menambah kekuatan timnas Indonesia. Belakangan ini, nama Pascal Struijk kembali mencuat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek tengah Leeds United itu disebut-sebut memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah sebuah podcast sepak bola Belanda, Voetbal Premier, membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi. Dalam podcast tersebut, host menyebutkan bahwa Pascal Struijk, pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya, memenuhi syarat untuk membela timnas Garuda. Sebelumnya, nama Pascal Struijk sempat ramai dibicarakan pada beberapa tahun lalu, saat PSSI tengah gencar mencari pemain naturalisasi. Bek berusia 25 tahun ini memiliki pengalaman bermain di Liga Premier bersama Leeds United dan saat ini masih berkarir di Championship. Dengan kemampuan dan pengalaman yang mumpuni, harga pasar Pascal Struijk pun terbilang fantastis, yakni sekitar 15 juta euro atau setara dengan 260,72 miliar rupiah. Meski memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, hingga saat ini Pascal Struijk belum memberikan sinyal positif terkait minat untuk dinaturalisasi.